Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hendra Sumarap. Ya, di belakang saya sudah ada satu unit all new Toyota Corolla Cross yang tipe 1,8 hybrid. Nah, teknologinya ini hybrid. Mungkin kalian sudah sering mendengar mobil-mobil hybrid atau teknologi hybrid, cuman belum begitu tahu jelas apa sih teknologi hybrid ini. Nah, untuk itu di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi dari Toyota ini. Apa sih hybrid itu, terus bagaimana cara kerjanya, serta komponen-komponen penting yang terdapat di dalam mobil hybrid ini. Oke, buat kalian yang baru aja mampir di video saya, jangan lupa subscribe. Terus jika kalian menyukai video ini, tekan like dan bagikan ke seluruh media sosial kalian. Buat kalian yang ingin bertanya atau memberikan kritik saran, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, lihat dulu yang satu ini mau lewat. Ya, oke guys. Jadi seperti yang tadi saya bilang, apa sih teknologi hybrid dari Toyota itu? Terus bagaimana cara kerjanya? Serta komponen-komponen penting yang terdapat di dalam mobil hybrid ini. Untuk itu sebelum lanjut ke pembahasan lebih spesifik apa sih hybrid itu, saya menjelaskan sedikit dulu mengenai mobil-mobil elektrifikasi atau mobil-mobil yang berbahan dasar listrik yang diproduksi oleh Toyota, dipasarkan secara global ataupun di Indonesia. Ya, jadi ada 4 mobil elektrifikasi. Bruh, look at this dude. Ada 4 mobil elektrifikasi yang dimiliki oleh Toyota. Yang pertama hybrid electric vehicle atau HEV yang ada di belakang saya. Contoh dari mobil yang jenis ini itu ada Toyota Corolla Cross yang tipe hybrid. Terus yang kedua ada yang Corolla Cross yang jenis sedan, itu pun ada hybridnya. Terus yang ketiga ada Toyota CHR hybrid, sama ada yang keempat Camry hybrid dan Alphard hybrid. Nah, itu salah satu contoh mobil yang masuk di kategori hybrid electric vehicle atau HEV. Nah, yang kedua ada namanya plug-in hybrid electric vehicle. Nah, mobil jenis ini juga masih masuk dalam kategori elektrifikasi. Karena kita tahu sendiri kan itu mengandung penggerak dari motor listrik juga. Nah, untuk yang di mobil hybrid electric vehicle ini, contoh dari mobil ini di Toyota ada namanya Toyota Prius. Prius yang generasi terakhir. Itu dia menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Terus yang ketiga, mobil elektrifikasi dari Toyota itu ada namanya BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, mobil jenis ini itu murni 100% sumber tenaganya itu dia dari motor listrik. Nah, itu membutuhkan pengecasan dari luar agar supaya bisa mengisi daya listrik untuk menjalankan kendaraan atau menjalankan mobil. Di Toyota sendiri, contoh dari mobil ini itu ada namanya Toyota Aisoa. Nah, modelnya itu seperti Toyota CHR, cuman dipasarkan itu dia di China dengan di Jepang. Nah, dia berpenggerak itu diambil sumber tenaganya dari listrik. Nah, yang keempat itu ada namanya FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Mobil dengan jenis ini di Toyota contohnya itu Toyota Mirai. Nah, Toyota Mirai yang masih dipasarkan di Amerika, Eropa, sama di Jepang. Belum masuk di Indonesia. Nah, untuk yang Toyota Mirai itu sumber tenaganya itu dia diambil dari CO2, oksigen. Terus kemudian ada penampungan tangki oksigen di dalam mobil. Nah, nantinya itu oksigen itu membantu untuk dikonversikan menjadi listrik untuk menggerakkan mobil. Jadi dia nggak menggunakan sumber listrik yang pengecasan dari rumah atau dari SPKLU. Tapi melainkan dia ambil sumber tenaganya itu dari pengisian CO2 atau oksigen. Ya, oke guys, jadi tadi ada 4 mobil-mobil elektrifikasi yang dimiliki oleh Toyota ya, yang dipasarkan memang secara global. Dan ada beberapa yang masuk di Indonesia. Nah, khusus yang masuk di Indonesia, model yang tipe yang pertama atau HEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah, kenapa masih concern yang pertama? Karena memang untuk yang Battery Electric Vehicle atau yang Fuel Cell Electric Vehicle
itu belum begitu cocok di negara kita ini karena kita tahu sendiri untuk pengisian listrik atau pengisian oksigen di Indonesia itu belum di semua kota, belum begitu banyak. Paling hanya di Jakarta aja. Untuk daerah-daerah yang terpencil itu masih belum ada ya untuk pengisian listrik yang disediakan oleh pemerintah atau dari swasta-swasta gitu. Nah, makanya Toyota memang masih concern dengan yang mobil di belakang kami ini. Contohnya yang hybrid electric vehicle. Itu istilahnya masa-masa transisi dari mobil-mobil hybrid electric vehicle mau ke era zaman full listrik. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat mungkin ya sudah bisa jadi Toyota akan concern dengan yang tipe full listrik karena kita tahu sendiri banyak pabrikan yang sudah mengeluarkan yang full listrik atau BEV itu. Kalau yang di Lexus baru ada yang di Lexus UX 300e. Ya mungkin bisa jadi dari teknologi dari Lexus akan turun-turun sampai ke Toyota biasanya. Kalau ada teknologi baru kan itu dari Lexus dulu terus nanti turun-turun ke Toyota. Nanti kita lihat mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat. Cuma untuk saat sekarang kita ya memang lebih cocok di Indonesia itu untuk yang mobil jenis di belakang ini yaitu hybrid electric vehicle. Agar supaya kita tidak takut-takut kehabisan pas perjalanan jauh, kehabisan daya atau kehabisan listrik. Nah, untuk itu, saya akan mengorek lebih dalam lagi mengenai apa sih teknologi hybrid itu. Nah, untuk hybrid electric vehicle, itu ada 3 jenis. Yang pertama, mild hybrid. Terus yang kedua, full hybrid. Sama yang ketiga, itu ada namanya plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Nah, jadi yang PHEV ini, dia memang masih tergolong masih masuk dalam keluarga hybrid karena di dalam satu mobil itu ada 2 komponen, 2 penggerak, yaitu sumber dari tenaga listrik sama sumber dari mesin bensin. Nah, untuk yang nomor 1 tadi, yang mild hybrid itu belum begitu dikategorikan sebagai murni hybrid karena baterai yang digunakan dalam mobil mild hybrid ini itu sangat kecil sekali. Dia masih 42 volt. Jadi untuk menggerakkan mobil itu memang masih murni digerakkan oleh mesin bensin. Nah, sedangkan yang kedua, yang tipe full hybrid itu sudah 50-50. Baik 50% dari tenaga dari listrik, terus 50% tenaga dari mesin bensin. Makanya yang kedua ini, yang full listrik ini banyak digunakan di teknologi-teknologi hybrid lainnya. Nanti kita bahas sebentar apa saja teknologi-teknologi yang terdapat di hybrid ini sendiri lagi. Jadi ada beberapa tipe. Nah, untuk yang plug-in hybrid electric vehicle itu sama seperti HIV atau hybrid electric vehicle, cuma dia lebih disempurnakan. Jadi kalau yang tipe PHEV ini dia sudah lebih disempurnakan. Dia menggunakan baterai yang lumayan besar. Dia menggunakan baterai lithium ion. Sama dia sudah menggunakan pengisian cas dari luar. Nah, untuk menggunakan baterainya ini, tenaga dari sumber listrik, itu dia sekitar 60 km jaraknya. Jadi lumayan jauh. Berbeda kalau yang tipe hybrid electric vehicle, itu hanya sekitar 2-3 kilo aja. Jadi masih belum begitu jauh untuk menggunakan sumber tenaga yang dari listriknya. Nah, kalau yang di tipe hybrid electric vehicle, itu dia sampai 60 km. Nah, coba dibayangkan aja, kalau kantor atau tujuan kalian itu jaraknya cuma sampai 30 km atau 40 km, nah berarti kalian pulang balik itu dari tujuan ke rumah itu hanya menggunakan murni dari sumber tenaga dari listrik. Belum menggunakan fitur atau teknologi dari hybrid, yaitu ada bensin. Nah, pada saat kalian perjalanan jauh lebih di atas 60 km, itu kalian bisa menggunakan fitur atau teknologi dari hybrid itu sendiri. Yaitu tidak akan takut kehabisan listrik di jalan, jadi bisa mengisi bensin di SPBU terdekat. Jadi tanpa khawatir untuk kehabisan listrik di jalanan. Itu bagusnya kalau yang tipe PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle ini. Cuman untuk di Indonesia sendiri, harga mobilnya itu masih sangat mahal. Karena kenapa? Karena dia sudah menggunakan baterai lithium ion dan harga baterainya ini memang masih cukup mahal. Makanya berpengaruh di harga jual dari mobilnya itu sendiri. Untuk yang di tipe
untuk yang di tipe hybrid electric vehicle ini, itu dia masih menggunakan baterai nickel metal hydride. Makanya harga mobilnya itu masih terjangkau. Nah, balik lagi karena memang dia masih menggunakan nickel metal hydride, itu jarak tempuh dari menggunakan listrik itu cuman hanya 2-3 kilo. Tapi memang dia dibantu oleh mesin bensin itu sendiri. Nah, makanya untuk dikomparasikan mengenai mobil konvensional yang bensin sama mobil yang hybrid electric vehicle, lebih irit memang yang di tipe hybrid electric vehicle karena dia jauh lebih irit, karena di situ dia bersinergi antara mesin dari bensin sama teknologi dari hybrid, yaitu dari motor listrik ini. Kita akan bahas selanjutnya untuk yang apa sih dari teknologi dari hybrid electric vehicle ini. Ya, oke guys. Jadi saya akan masuk ke penjelasan lebih spesifik lagi mengenai dari full hybrid. Tadi setelah ada 3 jenis hybrid, yaitu sistem mild hybrid, terus yang kedua full hybrid, sama yang ketiga plug-in hybrid electric vehicle. Nah, ini saya akan bahas yang di tipe full hybrid aja. Oke, jadi untuk yang di tipe full hybrid ini, itu masih ada 3 jenis lagi. Yang pertama jenis sistem seri, yang kedua jenis sistem paralel, sama yang ketiga jenis hybrid sistem seri paralel. Nah, untuk cara kerja dari hybrid sistem seri ini, itu tenaga yang dihasilkan dari mesin bensin. Nah, tenaga itu nanti disalurkan ke motor generator, dan nanti motor generator itu akan dikonversikan tenaganya itu menjadi listrik, dan kemudian listriknya ini menggerakkan ban atau roda-roda untuk kemudian nanti mobilnya bisa berjalan. Jadi sistem seri cara kerjanya seperti itu. Terus yang kedua, untuk yang tipe hybrid sistem paralel, nah seperti namanya paralel, yaitu cara kerjanya itu tenaga yang dihasilkan dari mesin bensin itu dia langsung menggerakkan roda-roda, dan kemudian untuk tenaga dari motor listrik itu dia membantu support dari mesin bensin itu, sehingga menghasilkan tenaga dari kedua tipe penggerak itu. Makanya dinamakan paralel, yaitu 2 sumber tenaga ini bekerja bersama-sama. Nah, tapi berbeda untuk yang di tipe nomor 3 ini, seri dan paralel. Nah, jadi kedua teknologi itu digabungkan menjadi satu. Nah, itulah yang menjadi sistem dari Toyota Synergy Drive. Jadi, cara kerjanya ini, itu yang sudah lebih sangat efisiensi bahan bakar, terus lebih tenaganya ini lebih powerful. Nah, jadi dari kedua cara kerja itu Toyota menggabungkan menjadi satu dan saling bersinergi antara motor listrik bersama dengan tenaga dari mesin bensin ini. Ini saya akan lebih menjelaskan lagi lebih spesifik mengenai teknologi hybrid dari Toyota, yaitu seri paralel. Nah, untuk cara kerja dari hybrid sistem seri paralel ini, itu ada teknologi atau komponen khusus yang namanya power split device. Nah, jadi si power split device ini, dia yang mengatur kapan tenaga yang sumbernya itu dari motor listrik, terus kapan tenaga yang dari mesin bensin ini untuk nanti kemudian disalurkan ke roda-roda. Jadi dia yang mengatur secara otomatis. Jadi tanpa kita yang setel, itu nanti komputer yang setel untuk nanti kapan tenaganya itu disalurkan. Nah, untuk cara pengoperasiannya itu untuk yang tipe hybrid sistem seri paralel ini atau dari teknologinya Toyota Synergy Drive ini, itu dari 0 ke 40, atau jadi dari kita pada saat menyalakan mobil, itu kita pada saat menyalakan mobil itu kalau baterainya itu dia masih di angka 40%, itu masih motor listrik yang membantu menyalakan mobil. Nah, kalau baterainya ini dia kondisinya 40% ke bawah, itu yang menyalakan mobil itu mesin bensin. Nah, terus setelah mesinnya nyala atau motor listriknya nyala, pada saat kita melaju dari 0 sampai ke 40 km, itu yang akan menggerakkan mobilnya itu sumbernya dari tenaga listrik. Nah, setelah dari kecepatan 40 mulai berakselerasi ke 80 km per jam, itu yang akan menggerakkan mobil itu dari sumbernya itu dari mesin bensin.
Nah, setelah dari 80 km ke selanjutnya, yang menggerakkan mobil itu dari kedua komponen ini, sumber tenaganya, dari mesin bensin sama motor listrik. Nah, untuk menghasilkan tenaga yang sangat powerful, tapi tetap mengutamakan konsumsi bahan bakar yang irit. Nah, terus sekarang jadi timbul pertanyaan, kapan baterai dari mobil hybrid ini diisi? Nah, untuk mobil hybrid ini, baterainya itu terisi secara otomatis. Terisi secara otomatis dari mana? Itu kita pada saat berdeselerasi atau pada saat kita mengerem atau pada saat kaki kita tidak menginjak gas, itu secara otomatis dari efek engine brake itu dia akan masuk tenaganya itu ke baterai untuk mengisi kembali baterai dari motor listrik ini. Jadi cara kerjanya itu kita nggak perlu atur, yang mengaturnya itu dari komputer daripada mobil ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mengaturnya. Itu hanya saya infokan aja cara kerja dari pengoperasian dari hybrid electric vehicle ini atau hybrid dari sistem seri paralel ini. Jadi seperti itulah untuk cara kerja dari sistem seri paralel ini atau teknologi hybrid Toyota Synergy Drive ini. Look at this dude. Ya oke guys, saya berpindah di dalam kabin dari mobil Corolla Cross yang hybrid ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan kepada kalian ada setidaknya 7 komponen penting yang terdapat dalam teknologi hybrid daripada hybrid electric vehicle Toyota ini. Nah, yang pertama komponen pentingnya itu adalah mesin bensin. Nah, jadi mesin bensin itu menjadi salah satu memang komponen penting yang terdapat dalam mobil hybrid ini. Terus untuk mesin dari Corolla Cross hybrid ini itu menggunakan kapasitasnya 1800 liter atau 1800 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan itu 98 PS di 5200 rpm. Untuk torsi yang dihasilkan 14,5 kgm di 3600 rpm. Nah, itu hanya tenaga dari mesin bensin. Untuk tenaga dari motor listrik itu maksimal powernya itu di 72 PS. Untuk torsi yang dihasilkan 16,6 kgm. Nah, jadi dari tenaga dari mesin bensin itu digabungkan dengan tenaga motor listrik menjadi satu. Makanya tenaganya itu sangat besar. Terus kalau mau cari irit-iritan, tenaga dari mesin bensin ini, mesin bensin dari mobil hybrid Corolla Cross ini itu menggunakan sistem atau konsep kerja dari Atkinson Cycle, di mana mesin dari konsep Atkinson Cycle ini itu lebih mengutamakan irit bahan bakar. Nah, jadi walaupun cc-nya 1800, tapi dia lebih irit bahan bakar karena di situ dia sistem kompresinya itu dia lebih kecil daripada sistem ekspansinya. Sehingga tenaga dari daripada mesin hybrid itu berbeda tenaganya dibanding mesin daripada Corolla Cross yang tipe bensin. Sekedar informasi untuk yang Corolla Cross yang mesin bensin itu tenaganya itu tetap sama kapasitasnya 1800, cuman tenaganya ini 140 PS di 6400 rpm. Untuk torsi yang dihasilkan itu 17,5 kgm di 4000 rpm. Nah, jadi walaupun cc-nya sama 1800, untuk tenaga mesin ini berbeda. Karena itu yang saya bilang tadi, untuk tenaga di mesin bensin dipakai di mobil hybrid ini itu menggunakan sistem kerja atau prinsip kerja daripada Atkinson Cycle, yang dimana volume kompresinya lebih kecil daripada volume ekspansi. Jadi seperti itu untuk mesinnya. Untuk yang kedua, cara kerja daripada motor generator 1. Nah, motor generator 1 itu menghasilkan energi listrik bertegangan tinggi yang dihasilkan dari mesin bensin. Nah, energi listrik ini digunakan untuk mengisi ulang baterai hybrid ketika baterai kondisi di bawah 40%. Nah, jadi fungsi yang pertama itu, terus fungsi yang kedua adalah sebagai starter untuk menyalakan mesin bensin ketika baterai di bawah 40%. Nah, jadi itu fungsi daripada generator 1. Terus fungsi dari yang ketiga yaitu motor generator 2. Generator 2 sebagai motor yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggerakkan roda. Nah, terus selain itu, fungsi kedua menghasilkan energi listrik ketika pengereman.
yang akan nanti digunakan untuk mengisi ulang baterai hybrid atau charge baterai hybrid. Nah, jadi fungsi dari motor generator 2 itu dia yang nantinya mengisi baterai dari mobil listrik ini atau mobil hybrid ini. Nah, terus yang keempat, power split device. Nah, seperti yang video di awal tadi itu saya sudah sebutkan bahwa power split device itu sangat berperan penting sekali ya. Jadi dia untuk mengatur penyaluran energi kinetik atau energi gerak yang dihasilkan dari mesin MG1 atau motor generator 1, terus motor generator 2 dan roda-roda sesuai dengan pengoperasian. Jadi itulah fungsi dari power split device. Oke, itu yang keempat. Untuk yang kelima, fungsi dari power control unit, yaitu untuk mengatur distribusi energi listrik ke setiap bagian sistem hybrid. Nah, fungsi yang kedua untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sesuai kebutuhan setiap bagian dari sistem hybrid. Selain fungsi yang kedua, ada fungsi yang ketiga juga, yaitu untuk mengubah arus listrik dari DC menjadi AC atau sebaliknya. Jadi power control unit ini memiliki 3 cara kerja. Terus yang keenam, ada namanya power cable. Nah, itu menghubungkan antara baterai hybrid, power control unit, dan hybrid transaxle yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Nah, jadi yang ketujuh, yang terakhir, fungsi dari baterai hybrid. Nah, dia menyimpan energi tegangan tinggi dari generator dan memberi pasokan listrik ke MG1 atau motor generator 1 dan MG2 atau motor generator 2 sesuai kondisi pengemudi kendaraan. Jadi itulah ketujuh komponen dan fungsi atau cara kerja dari komponen-komponen tersebut di mobil hybrid. Oke guys, jadi ya cukup sekian video dari saya. Semoga pemahaman mengenai mobil hybrid ini bisa menjadi manfaat buat kalian, agar supaya kalian bisa mengetahui apa sih jenis dari teknologi hybrid ini dibandingkan dengan tipe yang dari mesin bensin konvensional serta dari jenis-jenis yang baterai electric vehicle atau yang PHEV tadi tuh. Oke, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel saya, bantu like, bagikan ke media sosial kalian. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian video dari saya Hendra Sumarap, dan see you.